Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Pinaniumara. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai Empowering Leadership. Langsung saja kita simak videonya. Yuk teman-teman, kita membahas mengenai Empowering Leadership. Sebelumnya, ini ada topik pembahasan yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, definisi dan indikator, yang kedua yaitu faktor dan hambatan, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu pendelegasian yang efektif. Jadi kita akan membahas gimana sih cara mendelegasikan wewenang yang efektif. Oke, yang pertama mengenai pengertian empowering leadership. Jadi apa itu empowering leadership? Nah, empowering leadership itu adalah suatu pemberdayaan yang dilakukan seorang pemimpin kepada pegawainya guna meningkatkan kapasitas dan juga motivasi diri dalam berorganisasi melalui pembagian kekuasaan, pembagian motivasi, dan dukungan pengembangan. Kemudian ada indikator empowering leadership. Indikator empowering leadership itu ada beberapa, diantaranya yang pertama yaitu pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang mengacu pada melibatkan pembagian kekuasaan antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu mengacu pada perubahan dalam otoritas yang disertai perbaikan sistem pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa individu dan di tim dievaluasi dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang ketiga yaitu mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Mengarahkan dalam pengambilan keputusan mengacu pada penggunaan tim oleh pemimpin untuk mendapatkan informasi dan masukan dari anggota tim dalam mengambil keputusan. Kategori ini termasuk perilaku mendorong anggota tim untuk mengekspresikan ide dan pendapat karyawan. Selanjutnya yaitu berbagi informasi. Berbagi informasi mengacu pada penyebaran informasi perusahaan yang menyeluruh seperti visi dan misi serta informasi penting lainnya. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan mengacu pada peran pemimpin sebagai salah satu yang memfasilitasi diri pada mengarahkan dan mengendalikan dengan proporsi yang signifikan dari pemimpin. Pemimpin memastikan bahwa karyawan mendapat pelatihan dan berkembang keterampilannya sesuai kebutuhan untuk mendukung upaya pemberdayaan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan untuk kinerja kreatif. Pelatihan untuk kinerja kreatif mengacu pada pemimpin yang mendorong pengambilan keputusan dengan mengeluarkan ide-ide baru, memberikan umpan balik kinerja, serta memberikan arahan mengenai kesalahan dan kemudian dijadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi empowering leadership. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pembelajaran observasional, menunjukkan mitigasi terhadap pekerjaan dan tim itu sendiri. Pemimpin bertindak sebagai panutan dan anggota tim belajar untuk komitmen terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu persuasi verbal, menyebarkan informasi ke seluruh perusahaan dan menjelaskan harapan bahwa pemimpin bisa membujuk anggota timnya untuk mengkoordinasikan usahanya dalam mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu gairah fisiologis, yaitu menunjukkan kepedulian dan pertimbangan bagi anggota tim. Pemimpin mendorong karyawan untuk melakukan tugas tanpa rasa takut atau kecemasan. Yang terakhir yaitu penguasaan yang aktif, melalui pembinaan dan pendelegasian wewenang. Timbal balik pemimpin membantu anggota tim menjadi lebih efisien dan tidak bergantung dalam menyelesaikan tugas. Oke, ini ada hambatan dari empowering leadership. Ada beberapa hambatan yaitu menurut sudut pandang pemimpin, menurut sudut pandang individu pegawai, dan juga sudut pandang budaya. Untuk sudut pandang pemimpin yaitu salah satu pemahaman yang salah mengenai pemberdayaan adalah hilangnya kekuasaan atau kewenangan seorang pemimpin. Nah, hilangnya kekuasaan itu dikhawatirkan oleh yang bersangkutan sehingga membuat dirinya menjadi powerless. Dan juga hambatan lainnya yaitu berkaitan dengan proses pemberdayaan, yaitu kurangnya kompetensi pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam memperdayakan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu sudut pandang individu pegawai, yaitu kurangnya kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut dan juga adanya kesalahan persepsi bahwa pemberdayaan akan lebih banyak memberikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada pegawai. Yang selanjutnya yaitu budaya.
Salah satu yang mungkin menjadi penyebab rendahnya budaya kerja aparatur adalah budaya paternalistik yang masih kuat melekat. Budaya paternalistik itu merupakan budaya yang dibangun dengan mengedepankan sosok pemimpin sebagai sosok yang maha atau lebih dibandingkan dengan pengikut dan bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin seringkali dianggap sebagai tempat untuk meminta petunjuk, arahan, hingga mengambil pengambilan keputusan. Next, saya akan membahas mengenai kelebihan dari empowering leadership. Yang pertama yaitu karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja. Pemimpin dengan gaya ini akan lebih menghargai karyawannya, bukan hanya berdasarkan hasil kerja, tapi juga dari dirinya sendiri sebagai seorang individu. Yang kedua yaitu kreativitas dan inisiatif karyawan akan lebih tinggi. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya mendelegasikan tugas, tapi juga memberikan kepercayaan penuh dalam penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga yaitu tingkat keberhasilan pencapaian tujuan akan lebih besar. Selain memberikan kepercayaan penuh dalam pendelegasian tugas, pemimpin juga memberitahu tujuan dari pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan atau yang ditargetkan. Yang terakhir yaitu meningkatnya komitmen dan loyalitas anggota. Anggota kelompok merasa diberi kepercayaan karena dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan merasa dibimbing. Ini membuat karyawan bertahan di dalam perusahaan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu menyebabkan anggota baru stres apabila tidak bisa bekerja secara mandiri. Karyawan yang tidak bisa bekerja secara mandiri kurang cocok nih untuk memiliki pemimpin dengan tipe seperti ini. Dan juga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pihak manajer. Pemberian kebebasan dalam membuat keputusan pekerjaan terkadang membuat beberapa orang menyalahgunakan wewenang tersebut. Selanjutnya yaitu cara pendelegasian yang efektif. Ada beberapa cara, ada 3 cara. Yang pertama nih yaitu melakukan inventaris dan analisis secara lengkap tugas-tugas yang menjadi wewenang pemberi delegasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu mendiskusikan dengan bawahan kewenangan dan tugas-tugas apa nih yang mungkin untuk didelegasikan disertai dengan manfaat dan mudaratnya. Dan yang terakhir yaitu menemukan atau mencari bawahan yang akan diberi delegasi dengan mempertimbangkan kemampuan, keterampilan, kondisi fisik maupun mentalnya. Oke teman-teman, ini ada studi kasus dari PT PLN Persero Sektor Telo Makassar. Jadi situasi dan kondisi pada PT PLN ini tuh pemberdayaan karyawan dalam beberapa kesempatan di PT itu hanya didasari pada faktor kedekatan emosional semata, tidak berdasarkan kepangkatan atau peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah kemudian timbul masalah. Yang pertama nih karyawan malas bekerja, terus efektivitasnya juga berkurang, karyawan menjadi kurang percaya diri, dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, maka solusinya yaitu harus mendapat dukungan penuh dari top manajemen seperti memberikan program pelatihan dan memberikan sarana dan prasarana yang baik, dan juga memberikan tanggung jawab dan anatomi kepada karyawan. Nah, kaitannya dengan materi yaitu seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai pendelegasian yang efektif. Jadi pemimpin itu harus memilih bawahan yang akan diberi delegasi dengan mempertimbangkan kemampuan, keterampilan, kondisi fisik maupun mentalnya. Jadi tidak hanya dengan berdasarkan kedekatan emosional semata, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai empowering leadership dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai